dari kepalsuan, dari perubahan yang dibuat oleh manusia dengan tangan jahil. Kalau Injil dan Taurat, mana dalilnya adalah perubahan? Pernah berubah-ubah karena tidak suci lagi. Dia memang kitab itu kitab Allah, tapi dirubah-rubah. Mana dalilnya dirubah-rubah? Apa dasarnya kita bilang Taurat Injil itu dirubah-rubah? Mana dia? Surah Al-Baqarah itu. Ayat berapa itu? Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba. Neraka wel bagi orang yang menulis-nulis kitab. Ya. Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah liyashtaruna bihi samanan qalila. Fawailul lil ladzina katabat aydihim wailul lil ladzina wailul lahum mimma yaktubun. Ada nampak kan bedanya Taurat dan Injil dengan Quran? Nah, itulah dalil tadi. Kitab-kitab selain Al-Quran gak ada jaminan. Ya, ada pemalsuan oleh tangan-tangan jahil kayak kafir-kafir. Dah, angkat aja sana. Pahamnya? Dapat? Fawailul lil ladzina yaktubunal kitab bi aidihim. Ayat berapa? Belum sampai 100 nih itu. Ya kan? Sampai 100 apa? Enggak sampai lah. 80 atau 70? Entah 60. Entah 90. Ada? Bagaimana anak tahfiz itu biasanya harus tahu dia tuh di mana letak-letaknya, ayat-ayatnya, surat-suratnya. Kok kalah sama Nabil? Nabil biasanya tahu dia tuh. Oh iya, sebentar dapat mah deh. Apa beda Nabil dengan antum? Padahal uminya sama. Apa lagi? Abinya sama, neneknya sama, omanya sama, opungnya sama. Opung Doru apa namanya? Amin nggak tahu ya. Apa bedanya bapaknya Abi dengan bapak Umi? Opung apa namanya? Sama-sama opung kan? Iya. Nah, opung Abi apa namanya? Opung Doli. Kalau bapaknya Umi? Hah? Opung juga, opung apa? Opung doang aja. Beda suku. Hah? Beda suku. Oh. Satu bermarga, satu Jawa ya? Iya. Orang Minang bersuamikan Jawa. Moga-moga gitu Lid. Obli Minang, ibunya Jawa. Ada juga kayak gitu tuh. Kayak si Zaid, Pak Nurijaz loh deh. Rahimahullah ya meninggal. Ya. Terus istrinya Jawa itu. Termasuk mertua Ari. Yang mertua perempuannya Jawa. Mertua laki-lakinya Regar. Mana dia nih kok nggak nampak ya? Hah? Ya, fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba wa idza qila lahum unzila ma wa laqad ja'atuhum walamma wa laqad ataina Musa. Kemarin nampak dia. Kok bisa nggak nampak ya?
Qad kasir atu lastal yahud. Berarti innal ladzina yaktumun. Nah, ini orang yang menyembunyikan ayat ini. Ada lagi, apa ancaman orang yang menyembunyikan apa-apa yang Allah turunkan dan jelaskan? Akan dilaknat Allah dan akan dilaknat oleh yang melaknat siapa saja. Akan kena laknat oleh Allah dan makhluknya. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim laknatullah. Orang kafir kena laknat. Apa arti laknat? Tahu? Kan sering membaca-baca laknat. Siapa? Fir'aun laknatullah, Abu Jahal laknatullah, Abu Lahab. Apa laknat itu? Sering dibilang, tapi apa? Gak tahu ya. Kasihan kali ya. Tapi tidak pula bertanya. Boleh gitu? Aci enggak? Harusnya orang yang enggak tahu apa? Kewajiban orang enggak tahu apa? Bertanya. Nah, dalil. Ada Allah menyuruh itu. Enggak tahu juga. Dalil tentang bertanya kepada orang yang tahu. Kalau kamu enggak tahu, surah apa? Fas'alu ahla zikri. Ada? Surah An-Nahl itu. Itu fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Disuruh sama Allah itu. Bertanya, belajar itu disuruh oleh Allah. Bukan gak disuruh. Yang ketiga. An-Nahl 43 tengok. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ini perintah untuk belajar agama. Belajar agama, belajar yang tidak kita ketahui. Enggak ngerti deh. Iyalah, An-Nahl. An-Nahl ayat 3. Iya. Apa bunyinya? Oh iya, An-Nahl. Iya. Belum ditengok sudah dibilang. 43 ada sering itu. Awalnya memang wa ma arsalna min qablika illa rijalun nuhi ilaihim fas'alu. Berarti seluruhnya, tahu? Seluruh nabi itu laki-laki perempuan. Rijal itu laki-laki perempuan tahu? Laki-laki. Tidaklah kami mengutus seorang pun sebelum kamu wahai Muhammad kecuali laki-laki jenisnya yang kami utus. Illa rijal wa ma arsalna min qablika. Betul? Ya. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad. Itu Muhammad illa kecuali para lelaki jenis kelaminnya laki-laki. Berarti kalau Lia Eden, tahu Lia Eden? Pernah dengar? Lia Eden tahu? Ada sebagai apa dia dulu ya? Kemudian dia mimpi bertemu dengan Jibril. Jibril menyampaikan wahyu kepadanya. Sampai-sampai dia mengaku menikah dengan Jibril, dengan kerajaan langit. Wah, Edan ya. Sesuai namanya Eden jadi Edan. Lia Eden jadi Edan. Gila. Malaikat ngapain dia beristri yang menikah pula? Malaikat itu nggak punya syahwat dia. Kecenderungan untuk menikah lawan jenis kepada lawan jenis nggak ada malaikat. Malaikat nggak pakai kelamin dia. Iya. Dia mengaku didatangi Jibril sampaikan wahyu sehingga menikah juga dia sama malaikat. Itu Edan ya. Iya. Kena jumpa juga dia nih.
Fawailul lil ladzina tadi. Nah, tidak ada. Tapi kita berusaha enggak? Mau berusaha? Hari itu pernah si Khalid tahu dia. Al-Baqarah ayat berapa, Lid? Yang mana? Fawailul lil ladzina tadi. Ini dia. 78. 79. Fawailul lil ladzina yaktubun. Kok enggak tahu-tahu ya? Tapi sudah hafal Al-Baqarah. Berarti jarang mengulang-ulang dah. Alah mak. Jadi satu tinggal. Kalau bisa jangan kayak tikar anyam, menganyam tikar. Begitu yang sudah dianyam didudui. Habis dianyam lagi ke atasnya diduduki lagi yang habis dianyam ya gitu. Jangan didudui lah. Ayat 78. Allah juga punya sifat marah. Ada juga di sini marah. Mana marah Allah? Mana sifat marah di sini Allah? Allah punya sifat marah juga nih. Apa? Ghadab. Mana ghadab? Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Ghadab siapa nih? Maka ani walamma ja'ahum kitabun min indillah. Tak kala datang kepada mereka sebuah kitab dari sisi Allah yang membenarkan apa-apa yang ada bersama mereka, yaitu kitab Taurat Injil. Ini orang Yahudi perangainya. Wa kanum yang qabal. Padahal sebelumnya mereka meminta agar dimenangkan perkaranya atas orang kafir. Datangkanlah sebuah kitab bukti nyatakan. Awalnya dia sebelumnya pengen yastaftihu, minta dimenangkan perkaranya. Ya, atas orang kafir. Orang yang beriman ahlul kitab ini dia minta dimenangkan perkaranya atas orang kafir. Falamma ja'ahum ma'rafu. Tak kala mereka didatangi oleh apa yang mereka kenal sebelumnya, yaitu kedatangan Nabi Muhammad sudah diberitakan dalam Taurat dan Injil. Tak kala yang diberitakan itu betul-betul muncul, Nabi Muhammad datang, kafarubih, maka mereka ingkar kepada Al-Quran dan nabinya Nabi Muhammad, Nabi Islam. Fala'natullah 'alal kafirin. Laknat Allah atas kafir. Apa arti laknat tadi? Udah tahu dia? Laknat adalah laknat, ya. Apa lagi? Laknat adalah laknat, ya. Adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Dijauhkan dari rahmat Allah, surganya Allah. Ya. Orang yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke surga, laknat atau fauzan? Fauzan? Faqad faza fauzan azima. Faqad faza. Surah apa itu? Ali Imran dah tamat belum? Ada faqad faza situ. Siapa saja yang dijauhkan dari neraka, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza. Apa artinya tuh? Siapapun saja. Ali Imran 186, 185. Ada faqad faza. Kalau ditanya orang siapa yang beruntung, Pis? Siapa yang faza? Faqad faza, siapa dia? Faqad sungguh-sungguh dia telah beruntung. Siapa? Dijauhkan dari neraka. Orang yang dijauhkan neraka aja, nggak masuk surga dia, cuma dijauhkan aja. Masuk surga lah. Apa tujuan kita? Hidup masuk surga. Masuk surga, ridho Allah dan surganya. Itu orang yang beruntung itu orang yang profesor, orang kaya raya, selangit, sebumi duitnya. Nah, siapa yang kaya, yang beruntung siapa? Menurut Al-Quran surat 185 Al Imran,
orang dijauh dari neraka dan masuk ke dalam surga. Ya. Kalau dia tidak dijauhkan dari neraka, tidak masukkan ke surga, tapi kaya raya, beruntung enggak? Kayak Cina. Enggak. Profesor doktor presiden dia. Enggak. Enggak juga? Oh, betul. Betul. Begitu ya? Iya. Walaupun dia kaya raya, pangkatnya berentet, sekilo panjang tulisannya. Profesor doktor SH, MA, MPD, MPH, THT. Spesialis dokter, ya. Macam-macam model gelar titel, pangkat, ya. Tapi tidak memasukkan ke surga. Beruntungkah itu? Enggak. Korun banyak nggak duitnya? Banyak. Emas. Firaun punya jabatan besar nggak? Yang besar itu. Nah, Haman. Tapi seluruhnya Jadi tidak beruntung. tidak beruntung karena tidak dimasukkan surga, tidak jauh dari neraka, bahkan dalam neraka. Berarti dia lugi ya? Iya. Lugi apa rugi? Rugi. Lugina. Lugila. Lugi? Lugila lah. Begitu. Orang yang beruntung adalah orang-orang yang zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Siapa tafsir daripada ghairil maghdubi 'alaihim? Yahudi. Kenapa Yahudi di maghdub oleh Allah? Ayatnya ayat 90, ayat 90, 89, 90 nih ya. Sampai 91, sampai 92 ada juga. Ayat 93. Wah, ini bercerita tentang Yahudi. Jadi ada ayat bilang ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan lurus. Siapa jalan lurus? Jalan menuju Jalan lurus siapa? jalan Yang Allah beri nikmat atas mereka. Siapa yang diberi nikmat? orang soleh yang Dalilnya mana? Bercerita mengarang-arang enggak? Kalau ya itu mengarang-arang. Tapi kalau ada dalilnya pakai dalil dia. Siapa orang yang an'amta alaihim wa may yuti'illaha wa rasulahu? Surah apa ya? Kemarin ada juga. Faulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabi wasiddiqi wasyuhada wassalihin ulaikal ladzina wa ulaika wa hasuna ulaika rafiqo. Ya, yang jujur sama yang nabi-nabi. orang yang mentaati Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika. Ayat berapa ya Nisa? Ayat 69. Ayat berapa baru kemarin? Coba baca. Hafalan Nafis Anisa kemarin ya? Sudah Alan Angga? Anisa jam berapa? Ayat berapa kemarin? 23. Wah, udah lama ya ini. Bahaya nih. Iya, ada nambah sama selain Ami? Sama Umi, sama Abi? Sama Umi sampai berapa? Jadi kapan-kapan Al-Quran lah minta. Kalau menurut Ami aja nanti bahaya nanti, ya kan? Menurut Ami aja nanti tidak sesuai target, tidak sesuai permintaan, tidak sesuai request. Requestnya apa? Pakai Al-Quran juga, bacaannya diperbaiki, amburadul kata Abi ya. Tajwid sinapis itu amburadul katanya ya. Kenapa amburadul? Gurunya bilang ya, dulu waktu di Kausar mungkin ya,
Inilah jalan yang diberi Allah nikmat, itu jalan para nabi. Karena nabi itu yuti'illah wa rasul, siddiq itu yuti'illah wa rasul, syuhada itu yuti'illah wa rasul, disuruh jihad ya, kan patuh tuh. Salihin juga patuh, yuti'illah wa rasul. Siapa saja yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah orang-orang yang mereka yang Allah beri nikmat atas mereka. An'amallahu alaihim, Allah beri nikmat, kenikmatan hidup dunia dan akhirat. Orang-orang yang mentaati Allah adalah apa lawannya orang yang mentaati Allah dan Rasul? Lawanannya apa? Lawan taat apa? Gak tahu, lawan taat. Saya tidak taat samamu, artinya apa itu? Tidak patuh. Iyalah, orang tidak taat tidak patuh dia. Apa namanya orang tidak patuh? Gak tahu. Tidak tahu. Orang tidak taat itu tidak patuh. Orang tidak patuh itu bagaimana ya? Ada situ kan lawan daripada ayat 12 surah An-Nisa ada itu. Wa may ya'sillaha wa rasulahu. Ya'si 'asa ta'a lawannya asa. Siapa yang asa? Orang yang Fa'asa Fir'aun. Fir'aun itu taat apa asalnya? Wa kazzaba wa 'asa. Surah apa itu? Summa adbara yas'a fa hasyara fanada fa qala ana rabbukumul a'la. Apa lawan ati Allah? Wa may yuti'illah wa may ya'sillah. Ya, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu. Coba tengok surah An-Nisa ayat 12 ini ya. 14 ya, coba baca. Wa may ya'sillah, kan sudah baru hafalan itu kan? Nah, diulang-ulang Pak. Wa may ya'sillah. Kenapa di situ ada wa may ya'sillah? Karena ada orang durhaka. Di situ perintah apa tuh di pangkal ayat 12 13 itu? Tentang apa itu? 12 13 14 lah. 12 13 Ya, tentang apa itu? batas hukum Allah. Entah, awal ayat 12 itu yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain ya. Apa itu? Yusikumullahu ayat 12 ya. Kalau punya rumah Yusi pangkal ayatnya ayat 12. iya, kalau punya rumah Yusi itu ayat berapa yusikumullah? 10 apa 11? Apa pangkalnya yuk? Apa itu yusi? Allah mensyariatkan, Allah mewasiatkan, memesankan. Yusikumullah fi auladikum. Jadi tentang pembagian harta untuk anak-anak kalian yang kalian tinggal mati. Orang kan mati kan? ya. Nanti dia punya warisan. Warisan itu dibagi-bagi atau untuk seorang? Dibagi-bagi untuk orang tuanya segini, untuk anaknya segini, untuk istrinya segitu. Itu pembagian dari siapa itu? Dari Allah. Yusikumullah. Allah memesankan, Allah perintah pembagian untuk anak-anak kalian. Lizakari, bagi laki-laki, mislu hadzil unsayain, 2 kali lipat bagian wanita. Ya, kalau si laki-laki dapat 1 juta, perempuan hanya 500.000.
Kalau perempuan dapat 2 juta, Laki-laki 4 juta. laki-laki 4 juta karena 2 kali lipat bagian perempuan. Nah gitu. Laki-laki lebih besar tanggung jawabnya menafkahi daripada perempuan nggak ada nafkah untuk dia, makanya dia separuh aja. Laki-laki punya istri, punya anak, punya beban tanggung jawab menafkahi, makanya dia lebih banyak. Jadi orang kafir mencela pembagian harta ini nggak adil. Masa laki-laki 2 kali lipat, perempuan separuh? Itu berarti dia maksiat kepada Allah, durhaka. Siapa yang tidak menjalankan pembagian harta ini, sungguh-sungguh dia maksiat. Maksiat apa tadi? Tidak taat, durhaka. Banyak tidak durhaka orang sini? Orang Indonesia durhaka ya, paling durhaka kepada Allah. Kenapa durhaka? Karena mereka kayak tidak mematuhi aturan yang Allah syariatkan. Harta itu harus dibagi sekian-sekian. Allah sendiri yang mengatur berapa-berapanya, 1/3, 1/8, 1/6, ada di situ ketentuannya. Tanya saja sama ahli. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nanti begini. Ya. Abi kan banyak meninggalkan harta nih. Abi hidup selamanya atau dipanggil oleh Allah nanti suatu ketika? Panggil. Nanti harta ini gimana? Dibagi sesuai aturan Allah dalam surat An-Nisa tadi, ayat 12, 13, 15. Ya. Ya, kecuali tidak meninggal nggak apa-apa dibagi. Tapi kalau meninggal harus dibagi. Kalau tidak dibagi gimana kah? Kacau. Bisa kafir, bisa juga berantakan. Aku masak segini, kau enak aja kau ngambil 1/3. Kalau kena anak laki-laki, Iya, anak laki-laki kalau dia berapa banyak ada pembagiannya, tanya sama ahlinya nanti. Nah, pokoknya jangan keluar dari ketentuan. Yusikumullah, Allah telah memesankan pembagian berapanya itu Allah yang ngatur. Awas, wa may ya'sillah, coba tengok ayat 14 tadi. Wa rasulahu, barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar batas melanggar aturan sekian-sekian, separuh-separuh, 1/3, 1/2, dia langgar, diambil seenak dia, suka-suka dia, nanti sama orang sembarangan aja. Maka Allah masuk dia ke dalam api neraka. Maka Allah akan memasukkan, mau masuk neraka? Kalau tidak mau harus taat. Wa may yuti'illah wa rasulahu, Dan dia kekal dalamnya dan bukan azab yang hina. Dihinakan oleh Allah nanti. Kau macam orang adil kau, macam kau pula yang hebat dari aku. Aku memberikan pembagian sekian-sekian, kau langgar. Kau tidak mau, seenaknya aja kamu ngambil, seenaknya aja kamu bagi-bagi. Itu dihinakan nanti. Iya, dihinakan. Orang yang tidak mau taat dalam perkara pembagian harta warisan, namanya disebut faraid. Wajib segitu-segitu ketentuannya. Jadi lengkap tidak syariat Islam ini? Lengkap. Dalam harta warisan aja. Orang kaya kalau macam Mami mungkin tidak ada arti apa-apa, berapalah harta Mami. Tapi kalau miliaran, berarti kayak triliun misalnya, kayak Abu Rizal Bakri, orang Medan sana, ya, Sumatera Utara, banyak lahan kayaknya sekian triliun hartanya. Mau kemana itu? Kalau nggak dibagi-bagi sembarang bagi nanti. Kalau alhamdulillah ada cara pembagian harta warisan yang disebut faraid. Lengkap semua. Tinggal mempelajari aja. Kalau kita nggak tahu, tanya sama yang ahli. Nah, tanya aja sama Ami nanti Ami kembalikan kepada ahlinya nanti. Umpama itu ya kan. Yang penting pembagiannya itu tahu. Secara garis besar itu tuh yusikumullah fi auladikum ya. Yusikumullah
Allah telah memesankan, mewajibkan pembagian harta untuk anak-anak kalian, lidzakari bagi kaum satu orang lelaki, mislu hadil unsayain bagiannya 2 kali lipat perempuan. Sudah begitu tuh garis besar itu. Jatah laki-laki lebih besar. Kenapa? Karena laki punya tanggung jawab. Banyak tanggung jawab. Perempuan nggak pernah dibebani. Iya. Ada umi ini, kamu kasih nafkahi, keluarkan, harus bekerja, gaji anak, cari listrik. Nggak ada, dia dinafkahi oleh Abi. Kayak gitu juga istri Ami, nggak wajib dia. Tapi kalau dia mencari nggak masalah. Kalau dia rela ngasih Ami ya salah, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, kewajiban nggak ada dikasih. Allah enggak mau wajibkan. Laki-laki lah al-rijal qawwamu 'alan nisa bima faddalallah wa anfaqu. Karena nafkah, karena diberikan kelebihan kekuatan ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Apa tuh? Iya. Iya. Yang ini kan? Kantong saya kan? Yang kotak. Oh, iya itu tuh. Ya nanti dikasih sama. Tengah nanti pas pulang. Iya, pulang taruh situ ya. Insyaallah.